Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya teman-teman alumni dan para dosen dari Duta Wacana yang sudah memberikan kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk berbagi, untuk sharing apa yang sudah saya pelajari ketika saya menempuh studi S3 di Universitas Negeri Jakarta. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan memaparkan apa yang menjadi concern saya, yaitu penelitian yang saya lakukan mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis game Bible Wearer Adventure untuk anak penyandang attention deficit hyperactivity disorder. Tapi sebelumnya mungkin perkenankan saya memberikan sedikit pengantar bahwa ketika saya studi S1 di Duta Wacana itu ada beberapa bidang minat yang saya minati untuk saya dalami, yaitu yang pertama adalah misiologi, kemudian saya juga gemar dengan praktika, hal-hal yang praktika gitu ya. Pada waktu kuliah teologi sempat juga berada di bawah bimbingan Ibu Tabita untuk sebuah kelompok panggung boneka, di mana pada waktu itu mempraktekkan bidang minat PAK ya. Kemudian juga pernah terlibat dalam kelompok studi peduli gender bersama dengan Ibu Asnat. Nah, ketika menempuh studi S1, kemudian ada satu peminatan khusus dalam bidang misiologi, dan juga ketika saya menarik sedikit ke belakang gitu ya, kebetulan orang tua saya adalah seorang guru Injil yang mengabarkan Injil dari desa ke desa. Kemudian ketika menempuh studi teologi, saya mulai berpikir bagaimana saya meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tua saya itu, tetapi dengan cara-cara yang kontekstual, cara-cara yang inovatif dan kreatif, cara-cara yang bisa menyentuh ya lebih banyak orang pada zaman ini. Oleh karena itu kemudian saya menetapkan langkah saya untuk mendalami bidang pendidikan sebagai satu langkah yang mau saya serukan kepada gereja untuk sebagai salah satu cara bermisi, gitu ya. Nah, kemudian mengerucut pada pendidikan anak usia dini, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, dan tentunya ketika saya belajar tentang PAUD, gitu ya, ternyata tidak terlepas itu dari gereja, karena PAUD itu, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya adalah satuan PAUD sejenis, gitu ya. Jadi SPS-nya PAUD itu adalah sekolah minggu, kelas bina iman Katolik, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu apa yang saya pelajari di bidang pendidikan ini sangat terkait dan memang sebetulnya bertujuan membuat sebuah lompatan bagi gereja gitu ya untuk lebih memperhatikan sekolah minggu, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus yang tergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu. Kenapa saya mengatakan lompatan gitu ya? Karena dalam diskusi saya dengan Bu Tabita, saya juga menyadari bahwa memang ada step-step yang seharusnya dilakukan oleh gereja sebelumnya, sebelum sampai pada tahap ini, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat mengapa saya memiliki pemikiran yang lompat, begitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kenapa ketika berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, kemudian concern-nya adalah titik pijak saya adalah anak usia dini, ya. Karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Benjamin Bloom dalam brain development, jadi anak 0 sampai 4 tahun itu brain development atau perkembangan otaknya itu mencapai 50%. Sedangkan 4 sampai 8 tahun itu mencapai bertambah 30% gitu ya. 8 sampai 18 hanya tinggal 20%. Sehingga usia PAUD yang saya
apa namanya, saya ambil ya, PAUD yang saya ambil adalah usia 0 sampai 8 tahun berdasarkan dari National Association Education for Young Children ya. Jadi ini adalah patokan PAUD dari NAEYC ya, 0 sampai 8 tahun. Jadi 0 tahun sampai kelas 3 SD gitu ya. Ini adalah satu kebaharuan. Nah, jadi untuk anak usia dini, yaitu kelompok yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 0 sampai 8 tahun ini, ternyata usia 8 tahun itu adalah usia yang begitu berharga untuk bisa kita menstimulasi dan juga mengembangkan ya anak-anak, karena itu memang pada saatnya mereka itu mengalami perkembangan di dalam otaknya dengan optimal. Jadi kita bisa mencapai perkembangan optimal pada anak ketika kita mendidik anak sejak dari usia dini. Nah, ternyata ketika kita berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, maka anak berkebutuhan khusus pun ternyata ketika distimulasi atau diintervensi sejak dini gitu ya, mereka mempunyai kesempatan masa depan yang lebih baik dan bisa dikembangkan secara optimal kemampuan-kemampuan yang mereka bisa capai begitu ya. Dan tentunya kemampuan optimal mereka ini tidak selalu gitu ya dibandingkan sama dengan anak-anak lainnya. Tidak selalu tidak selalu sama, tetapi juga tidak selalu lebih rendah gitu ya. Karena nanti ketika kita berbicara tentang ABK itu ada anak dalam kategori gifted dan talented yang mana ketika dioptimalkan mereka bisa melebihi rata-rata anak pada umumnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi pada saat ini dalam satu pendekatan pendidikan saya akan memakai istilah penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus itu secara bergantian. Semoga itu tidak terlalu dipersoalkan. Nah, anak usia dini adalah kelompok yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 0 sampai 8 tahun, di mana perkembangannya itu mencapai fisik, mencakup kognitif, sosio-emosional, dan kreativitas, bahasa, dan komunikasi sesuai dengan tahapan yang dilalui. Sehingga butuh stimulasi yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Nah, siapa pemberi stimulasi ini atau pemberian stimulasi ini oleh siapa ya? Oleh keluarga, terus kemudian juga oleh PAUD dalam jalur non formal, yaitu bisa tempat bermain atau kelompok bermain, tetapi juga ada PAUD jalur formal. Nah, di dalamnya itu adalah TK ya, kemudian SPS sejenis ya, SPS satuan PAUD sejenis, sekolah minggu, kelas-kelas bina iman itu juga termasuk ada di dalamnya sebagai sosok-sosok pemberi stimulasi ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan setelah ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam penelitian yang sudah saya kerjakan. Nah, Bapak Ibu, jadi ini merupakan latar belakang dari penelitian saya, di mana penelitian saya lakukan di GKI, di Sinode Wilayah Jawa Barat, yang jumlah anaknya ada 21.781, dan juga di Sinode Wilayah Jawa Tengah, yang berjumlah 7.566 anak, ya pada saat saya meneliti, jumlahnya masih sekian. Nah, dan ini dilakukan secara sampling ya. Jadi ada 20 ada berapa klasis ya? Sebentar, saya cek. Ada 10 klasis ya, ada 10 klasis. Jadi Jawa Barat ada 97 jemaat, di Jawa Tengah ada 27 jemaat. Nah, yang dari Jawa Barat ini saya ambil 8 klasis, Jawa Tengah ini 2 klasis. Nah, masing-masing klasis ini hanya saya ambil 2 gereja yang populasi anak sekolah minggunya itu cukup besar, dan posisinya memang di kota besar karena apa yang akan diberikan ini adalah
sesuatu yang berbau teknologi supaya itu bisa relevan. Nah, kemudian terdapat kira-kira 0,2% anak dalam batasan usia 7 sampai 8 tahun yang ditengarai penyandang ADHD moderat. Ya kira-kira 45 anak dari 90 gereja ini secara sampling ya. Kemudian di Jawa Tengah terdapat kira-kira 0,2% anak usia 7 sampai 8 tahun ya yang ditengarai penyandang ADHD moderat, yaitu 15 anak. Jadi 0,2% kelihatan sangat kecil, tetapi ini baru usia 7 sampai 8 tahun ya Bapak Ibu ya. Sementara anak usia dini itu adalah 0 sampai 8 tahun. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini cukup angka yang cukup menarik. Nah, kemudian ini adalah hasil observasi yang saya lakukan. Jadi sekolah minggu GKI, ketika saya bersama dengan beberapa volunteer saya datang ke kelas-kelas sekolah minggu, kemudian kami menemukan bahwa sekolah minggu GKI itu sudah memberikan layanan terhadap anak sekolah minggu berkebutuhan khusus bersama dengan anak sekolah minggu lain di kelas sekolah minggunya. Tapi yang menarik adalah layanan itu belum sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sebagai pelayanan yang inklusif, yang seyogianya dilengkapi dengan bahan media, sarana yang bisa mendukung proses pembelajaran. Nah, melihat ini, bahwa melihat kenyataannya ada bahwa layanan untuk anak penyandang ADHD belum sepenuhnya diberikan dengan tepat, dan berdasarkan fakta lapangan yang ada bahwa anak penyandang ADHD yang hadir untuk sekolah minggu ini ada, tetapi belum didukung dengan media pembelajaran yang tepat untuk anak penyandang ADHD, jadi masih disamakan dengan anak sekolah minggu yang lain, maka ini menjadi sebuah keprihatinan, Bapak Ibu ya, sebuah sharing yang mungkin saya bisa sampaikan ketika saya mengikuti sebuah konferensi di Bandung, ACCE ya, ACCE. Nah, di sana Bapak Ibu, jadi saya melihat bahwa sekolah minggu ini memang perlu membuat banyak sekali lompatan untuk mengejar ketertinggalan. Ya, ketika kami ada dalam diskusi-diskusi kelompok, ternyata Bapak Ibu, PAUD inklusi itu sudah ada di daerah-daerah yang terpencil. Ya, salah satu yang saya ketahui dari sharing kawan saya pada waktu itu, PAUD inklusi itu sudah ada di Baturaden, bukan di Baturaden ya, tetapi di puncak Baturadennya ya, di curug-curugnya, dan mereka memanfaatkan gemercik air dari curug-curug ya. Curug itu semacam air ini ya, apa ya Pak ya? Curug itu air terjun ya, air terjun. Jadi gemericik dari air terjun itu untuk memberikan terapi sekaligus pembelajaran. Jadi kalau game saya memakai musik terapi, nah itu musiknya alam dari gemericik air itu untuk membantu anak-anak ini bisa fokus, konsentrasi, bisa menikmati suasana belajarnya. Itu di Baturaden sana gitu ya. Nah, sementara yang terjadi pada kita Bapak Ibu di Jakarta sendiri ya, dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen baru ya tahun kemarin menerbitkan buku panduan pembina untuk anak sekolah minggu berkebutuhan khusus. Jadi usaha-usaha kita itu perlu kita upayakan lebih keras lagi gitu ya, agar PAUD inklusi ya, gitu ya, agar sekolah minggu inklusi itu bisa terjadi ya. Tetapi tentu itu juga harus disertai dengan langkah-langkah sebelumnya, nggak boleh kita tinggalkan ya. Nanti mungkin Bu Tapita akan menyampaikan lebih lanjut bahwa harus bersinambung dengan langkah gereja yang memberikan penyadaran kepada jemaat tentang penerimaan, bukan hanya semacam penerimaan atau keramah tamahan, tapi kita harus lebih dari itu, gitu ya. Tapi kita harus berupaya lebih dari itu untuk mengejar ketertinggalan kita. Nah, jadi ini yang terjadi situasinya Bapak Ibu. Di satu sisi,
ABK itu berupaya memenuhi kebutuhannya, sedangkan lingkungan seringkali tidak dapat memberikan peluang bagi mereka untuk dapat tumbuh serta berkembang sesuai dengan kondisinya itu. Maka tidak sedikit ABK tidak mencapai perkembangan optimal, gitu ya. Nah, ini contoh gambarnya. Yang terjadi seharusnya adalah equity, gitu ya. Dan untuk mencapai equity itu, nah dalam box-box yang ada di hadapan Bapak Ibu ini adalah hal-hal yang patut diupayakan dan diusahakan, gitu ya, supaya tercapai equity, ya. Nah, salah satunya yang saya highlight untuk saya presentkan hari ini adalah media belajar atau media pembelajaran untuk anak sekolah minggu berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak ADHD. Nah, ini fokus penelitiannya. Jadi berdasarkan latar belakang tadi, maka penelitian ini mengembangkan media pembelajaran berbasis game Bevelware Adventure untuk anak penyandang ADHD difokuskan pada atensi. Nah, ini rumusan masalahnya, bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis game Bevelware Adventure dalam menstimulasi peningkatan atensi anak sekolah minggu penyandang ADHD untuk usia 7-8 tahun, yaitu kalau di kelas SPS PAUD jenis ya, sekolah minggu itu kemungkinan ada yang menengarai itu di kelas kecil atau kelas besar atau himpitan antar kelas kecil ke besar itu ya. Nah, kemudian apakah media pembelajaran berbasis game Bevelware Adventure ini dapat mensimulasi peningkatan atensi sekolah minggu anak sekolah minggu penyandang ADHD untuk usia 7-8 tahun? Nah, apakah media pembelajaran berbasis game Bevelware Adventure efektif untuk menstimulasi peningkatan atensi anak sekolah minggu penyandang ADHD pada usia 7-8 tahun? Nah, tujuan penelitian ini demikian. Jadi menghasilkan media pembelajaran berbasis game BWA ini yang layak untuk menstimulasi peningkatan atensi anak sekolah minggu penyandang ADHD untuk usia 7-8 tahun atau kelas kecil, kelas besar, satuan PAUD sejenis sekolah minggu. Menghasilkan media pembelajaran berbasis game BWA ini dalam menstimulasi peningkatan atensi anak sekolah minggu penyandang ADHD usia 7-8 tahun, menghasilkan media pembelajaran berbasis game BWA yang efektif untuk menstimulasi peningkatan atensi anak sekolah minggu penyandang ADHD usia 7-8 tahun. Ya, nah kemudian ini produk finalnya Bapak Ibu ya. Jadi ada game Bevelware Adventure yang bisa dalam bentuk aplikasi ya, yang bisa diinstal dengan Google Play ataupun dengan hyperlink QR code gitu ya. Nah, kemudian juga satu lagi produknya adalah modul media pembelajaran game Bevelware Adventure, di mana di dalam modul ini kita bisa menemukan panduan-panduan ya, bagi orang tua, bagi guru sekolah minggu, ya, bagi guru agama sekolah untuk bagaimana mendampingi anak-anak dan bagaimana membimbing mereka untuk memainkan game ini, gitu ya. Baik, karena game ini sebetulnya bisa dipakai dari usia 6 sampai 11 tahun, gitu ya. Jadi untuk anak usia 6 sampai 8 tahun mungkin perlu bimbingan. Baik. Nah, ini adalah kebaruan penelitiannya, ya. Mungkin nanti saya akan langsung ke, gitu ya. Nanti boleh PPT-nya boleh dimiliki. Saya langsung ke rangkumannya saja ya. Nah, berdasarkan hasil pemetaan penelitian-penelitian terdahulu bahwa kebaruan penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis game Bevelware Adventure sebagai stimulasi atensi untuk anak ADHD rentang usia antara 7-8 tahun. Produk yang dihasilkan dilengkapi dengan background musik terapi, desain gambar, dan warna gambar yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar anak penyandang ADHD, serta menghasilkan sistem aplikasi media pembelajaran berbasis game yang dapat diunduh dengan smartphone melalui Play Store, yang dapat menstimulasi peningkatan atensi anak penyandang ADHD rentang usia 7-8 tahun, dan modulnya dilengkapi dengan hyperlink QR code. Nah, ini state of the art-nya setelah dilakukan treatment dengan latihan kognitif 10-15 menit,
tiap hari selama 30 sampai 31 hari, maka banyak adik-adik rentang usia 7-8 tahun ini setelah dilakukan screen test mengalami perubahan dari adik-adik tinggi ke moderat, dapat diartikan bahwa media pembelajaran yang diperkuat dengan musik terapi komposisi warna dan gambar ini menstimulus atensi. Nah, ini kita masuk ke kajiannya. Bentar ya. Attention. Oh ya, baik. Ya, jadi ADHD ini adalah gangguan perkembangan dan neurologis yang ditandai dengan masalah inatensi. Inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang nanti saya akan jelaskan satu-satu yang menyebabkan kerusakan fungsi di beberapa domain dari otak sehingga anak itu mengalami perubahan tingkah laku yang tidak sewajarnya kalau dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Nah, misalnya apakah itu gerakannya berlebihan atau sebaliknya sehingga mengganggu kehidupannya sehari-hari karena jalur otak tertentu tidak diaktifkan dengan benar oleh bahan kimia yang dibutuhkan. Nah, bahan kimia apa saja yang dibutuhkan nanti kita juga akan menyaksikan. Saya mengajak kita menyaksikan ada 2 buah video ini yang akan mempermudah kita untuk memahami apakah ADHD itu, dan kebetulan ini memang masih ada bau-bau neuroscience-nya ya kalau yang kemarin mengikuti neuroscience. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, or ADHD, is a condition that causes both kids and adults to be easily distracted, fidgety, and impulsive. What looks on the surface like a behavioral problem is actually a brain disorder that affects both the structure and function of the brain. Research has found that the brains of people with ADHD are smaller in certain areas, especially in the frontal lobe, affecting impulse control, concentration, and inhibition. Brain development is also slower in people with ADHD. The neural pathways don't connect and mature at the same rate, making it harder to pay attention and focus. This can impair executive function, which handles organization and routine tasks. ADHD impacts brain chemistry too. People with ADHD may have problems processing dopamine, a chemical linked to movement, sleep, attention, and learning. ADHD can be tricky to diagnose and challenging to manage, but there are treatments that can help. Consult with a doctor for all your questions about ADHD. Imagine a Ferrari, but with the brakes of a bicycle. That's how psychiatrist Edward Halloway describes the brain of a person with ADHD, or Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Most people experience symptoms like fidgeting, forgetfulness, or losing focus every once in a while. But for people with ADHD, these symptoms are constantly present. Whether you're at the office, the home, or classroom, there's no off switch. That's because people with ADHD experience the world differently. One example is time. Most people perceive time as linear. However, the ADHD brain experiences time as a scattered, interconnected collection of events rather than a sequence. The cause of this is neurological. ADHD brains look and function differently from normal brains. MRI scans have shown that ADHD brains have a smaller prefrontal cortex, which is often referred to as the brain's control center. For normal brains, concentrating causes activity to increase in the prefrontal cortex. But for ADHD brains, the more they try to concentrate, the less activity there is. ADHD brains also have lower levels of dopamine. Dopamine helps control the brain's reward and pleasure centers, and regulates movement and emotional responses. Low dopamine makes it extremely difficult for ADHD brains to stay motivated. They're naturally compelled to seek stimulation, causing focus to drift easily. Much like a Ferrari with bicycle brakes, the ADHD brain is powerful, but difficult to control. With proper care and maintenance, both can be managed. The ADHD circuit. How ADHD works. ADHD is the term we use when the front brain has a low power supply of brain chemicals.
The front brain is the organizing center of the brain. It orchestrates everything from your five senses and emotions to the thoughts you generate in response to them. For example, imagine this string of lights represents the neuron wire connections in your brain. The first bulb would be your front brain. It receives information, determines what to do with it, and then sends directions to the rest of your brain. What happens if this circuit is cut? The power goes out. In an ADHD brain, these power outages happen regularly because there is a shortage of brain chemicals in the front brain. When brain chemicals are low, the front brain sends weak signals to the rest of the brain. Sometimes the signals connect, sometimes they don't. Many signals never reach their destination, and the power goes out. An inconsistent power supply means that people with ADHD will do things inconsistently. Sometimes their signals will connect, sometimes they won't. In ADHD, the amount of brain power is impossible to predict. This creates a lot of frustration for the person with ADHD and the parents, teachers, spouses, bosses, and friends that depend on them. However, ADHD brains do best with fewer connections, putting less strain on the front brain. Let's look at an example in school. If you're in class and your teacher passes out homework to put it away, you will grab the paper, set the paper down, reach down, open book bag, move books, flip through folders, find the right folder, grab the folder, pull it out, set it on the desk, open the folder, slide the paper in, close the folder, pick up the folder, reach down, grab the book bag, open the book bag, move books out of the way, hold other folder back, slide the folder in, set the bag down, return to an upright position for a total of 22 commands, or connections, on the brain circuit. What if this same process could be reduced to 5 steps? This is what it would look like. You grab the paper, open the binder, flip to the right folder, slide the paper in the folder, and close the binder. This process is 440% more efficient. The SOAR learning and soft skills system for organizing papers was developed precisely to accomplish this efficiency. ADHD brains do best with fewer steps. This is the ADHD circuit. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, jadi itulah yang terjadi ya di dalam otak seorang yang menyandang ADHD ya, karena keterangan ini ada unsur-unsur medis ya. Jadi tadi mohon maaf jika menggunakan kata-kata semacam normal dan lain sebagainya ya, karena itu pendekatan medis. Nah, baik Bapak Ibu, jadi ini adalah gejala utamanya, inatensi ya. Jadi inatensi ini adalah gangguan pemusatan perhatian. Jadi bagi seorang anak untuk belajar itu dibutuhkan yang namanya atensi. Jadi ketika informasi itu mau masuk ke dalam short term memory ya, ingatan jangka pendek, itu dibutuhkan atensi. Nah, kemudian dari short term memory, memori jangka pendek mau masuk ke memori jangka panjang itu juga butuh atensi. Kemudian dari memori jangka panjang, kalau itu mau ditarik kembali sebagai sebuah ingatan gitu ya, mau di-recall, itu juga butuh atensi. Jadi ketika seorang anak penyandang ADHD ini mengalami inatensi, maka dia mengalami gangguan di dalam pemusatan atensinya. Nah, yang ditunjukkan dalam gejala seperti apa, karakteristik seperti apa, yaitu kesulitan berfokus pada tugas atau aktivitas-aktivitasnya. Dia mudah bingung, dia mudah lupa, sering gagal mengatur tugasnya atau mengorganize tugasnya, atau mengatur aktivitasnya dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah impulsif dan hiperaktif. Nah, ini mencakup dia sering gelisah, selalu bergerak gitu ya. Jadi fidgety itu ya entah nanti tangannya gerak, kakinya gerak, badannya goyang-goyang gitu ya. Kemudian suka menyela pembicaraan, tidak dapat menunggu giliran, melanggar peraturan, dan lain-lain. Nah ini ya kira-kira karakteristiknya. Cenderung ceroboh ya dan mengerjakan tugas aktivitas ya. Kemudian kesulitan mempertahankan perhatian ketika melakukan satu aktivitas ya, mudah terdistrak, sering seperti tampak melamun,
ya, tidak mengikuti seluruh instruksi dan gagal menyelesaikan tugasnya hingga selesai, kita tahu tadi ya, masalahnya adalah sirkuit di otak itu jalannya itu tersendat karena kekurangan zat kimia tadi ya, dopamin dan kawan-kawannya. Nah, baik, kemudian ini karakteristiknya, hiperaktif dan impulsif ya. Jadi dia memainkan tangan, kaki ya. Kalau dia di bangku mungkin dia memainkan ballpoint-nya, menggoyangkan kakinya, gitu ya, menggoyangkan kursinya, dijungkat-jungkit ya. Kalau yang sangat aktif bisa sampai mungkin naik turun meja gitu ya, duduk di atas meja. Nah, tinggalkan tempat duduk di mana dia sering meninggalkan tempat duduk di mana seharusnya orang-orang duduk tenang. Sering berlari-larian, ya, memanjat, ya, sering bicara terus-menerus tanpa henti, melontarkan jawaban sebelum pertanyaan selesai diberikan, ya, sering mengalami kesulitan menunggu giliran, menyela, mengganggu pembicaraan atau permainan orang lain. Nah, ini klasifikasinya. Jadi ADHD itu ada ADHD yang dominannya inatensi, tapi ada ADHD yang hiperaktif impulsif, tapi ada ADHD yang campuran, ya, campuran antara hal-hal ini, ya, inatensi, hiperaktif, impulsif. Kemudian ini tingkat keparahannya. Jadi ada mild atau ringan, ya. Jadi kalau ini jika ada gejala yang melebihi dari yang diperlukan untuk membuat diagnosa yang ada. Kemudian ada moderat atau sedang, ya. Jika gejala atau gangguan ini ringan atau parah, antara ringan dan parah. Nah, kalau severe, parah, berat, ini adalah sudah perlu itu ya, sudah mencolok, sudah terlihat dalam kehidupan sosial dan juga fungsi okupasinya juga sudah terganggu. Jadi perlu penanganan khusus. Mungkin sudah sampai ke medication ya, perlu terapi dan medication. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan sedikit posisi anak 7-8 tahun yang menjadi subjek dari penelitian ini, itu dan dengan membandingkan antara masa 7-8 tahun ini ternyata adalah usia yang beririsan antara praoperasional ya dengan operasional konkret. Dan saya akan mencoba meng-compare ya tahap perkembangan untuk anak non ADHD dan ADHD. Nah, untuk anak non ADHD pada tahap ini mereka sampai pada tahap intuitif ya. Dan anak umumnya pada usia ini bisa mengungkapkan apa isi hatinya karena dia sudah bisa menangkap hal-hal yang ada di sekitarnya, kemudian dia sudah bisa merangkainya dalam sebuah kisah cerita dan dia ungkapkan. Tapi pada anak ADHD, ya, penyandang ADHD belum dapat menghubungkan secara logis antara satu hal variabel satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi itu masih terpisah-pisah, belum bisa terkoneksi. Nah, sehingga anak ini jadinya belum bisa memperoleh prinsip-prinsip secara benar. Nah, untuk kemudian yang beririsan dengan masa operasional konkret ya tadi yang beririsan dengan praoperasional ya adalah bahwa anak non ADHD dalam tahap ini umumnya sudah mulai menggunakan pikiran logisnya untuk menghadapi pengalaman secara langsung. Mereka bisa melakukan klasifikasi, operasi konkret dan bukan abstrak, konsep penjumlahan, pengurangan. Nah, anak ini juga telah memiliki kecakapan berpikir logis, meskipun dengan benda-benda yang masih konkret. Nah, pada tahap ini juga anak sudah menggunakan pertimbangan-pertimbangan, mereka sudah bisa menggunakan konsep apabila, ya, apabila aku hujan-hujan aku akan sakit, apabila aku makan permen kebanyakan aku akan sakit gigi, misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga dia jarang melakukan kesalahan karena dia sudah bisa menggunakan konsep ini. Nah, tapi pada anak penyandang ADHD, mereka belum mampu berpikir logis, bahkan dengan benda konkret sekalipun, gitu ya. Nah, dalam bertindak juga belum bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan, sehingga mereka biasa membuat kesalahan, ya. Jadi melakukan tanpa pertimbangan, melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Nah, pada anak hiperaktif yang mendapatkan penanganan dengan baik, nah ini adalah sebuah harapan ya, pada anak hiperaktif mendapatkan penanganan yang baik, perkembangan kognitifnya bisa segera menyusul seperti halnya anak yang lain. Nah, inilah yang mau kita upayakan dan usahakan dengan cognitive training dengan game BWA ini. Nah,
Kemudian ini dari sisi teori perkembangan yang lain, yaitu Piaget dan juga James Fowler, ya, teori perkembangan kognitif dan perkembangan iman. Jadi pada usia intuitif, ya, mereka mulai memasuki tahap operasional. Perkembangan operasionalnya belum sepenuhnya karena belum lengkap dalam pola pikirnya. Nah, sementara dalam teori perkembangan iman, tahap kepercayaan intuitif projektif itu 2-7 tahun, anak belum memiliki kemampuan operasi logis yang mantap, perspektif anak pada tahap ini masih terbatas, mengkoordinasi pikiran dan dengan perspektifnya sendiri. Nah, sementara di mistis harafiah, ya, usia 8 tahun ada di sini, anak belajar meninggalkan egosentrismenya, ya, mulai menempatkan diri pada posisi orang lain, jadi bisa bermain peran, ya. Di sini nanti ada pretend play kecil-kecilan di dalam game ini juga. Nah, anak meyakini bahwa Allah menghukum yang jahat dan memberkati yang baik. Jadi cara berpikir yang konkret. Nah, ada cara berpikir pada hal yang konkret. Kemudian cerita. Nah, ini juga menjadi satu poin juga yang menjadi bahan dari game BWA ini, ya, yaitu cerita menjadi sarana utama untuk mengumpulkan berbagai pemahaman dan membentuk pendapatnya. Oleh karena itu, dalam setiap permainan games nanti akan ada ceritanya yang mengawali setiap games yang harus diikuti oleh anak-anak. Baik. Ya, media pembelajaran segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, kemauan peserta didik, sehingga dapat menolong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Nah, ini kerangka teoritisnya. Pengembangan media pembelajaran ini dibangun berdasarkan ini, hasil kajian desain dan pengembangan dan mempertimbangkan beberapa hal seperti pemilihan desain, efektivitas desain, kelebihan dan kelemahan desain yang menjadi pijakan dalam mengkaji kerangka teoritik pengembangan media pembelajaran. Kemudian model yang dipakai adalah Hanafi dan Peck. Ini ada desain pembelajaran terdiri dari 3 fase, yaitu analisis kebutuhan, fase desain, fase pengembangan dan implementasi, serta setiap tahap ini selalu melewati tahap evaluasi dan revisi. Nah, kelebihan dari model ini adalah bahwa setiap tahapan pengembangan itu diikuti dengan evaluasi dan revisi, sehingga produk yang dihasilkan dapat diyakini kelayakannya. Sedangkan kelemahannya adalah model ini ada model ini adalah kegiatan yang kurang spesifik dalam setiap angka dan tidak ada penjelasan secara langsung tentang pelaksanaan kegiatannya. Jadi berbeda ya dengan model-model yang lain, misalnya Dick and Gary dan Bob and Gal misalnya lebih detail ya. Nah, ini ada model konseptual pengembangan media pembelajarannya. Ya, jadi ada anak. Mohon maaf Bu Maria, Ya. Mohon maaf Bu, saya ingatkan waktunya tinggal 5 menit. Bu. Oh ya, baik, siap. Ya, jadi ini model konseptualnya. Nah, kemudian ini rancangan modelnya. Kemudian ini metode penelitiannya. Jadi ini hasil penelitian dari analisis kebutuhannya. Nah, ini hasil validasi dari ahli. Nah, kita fokus di sini aja. Jadi dari hasil berdasarkan hasil ini maka media ini dinyatakan layak digunakan. Nilai kelayakannya adalah 7. Jadi karena sudah lebih dari 7. Nah, yang menarik adalah angka yang diberikan oleh ahli media ini. Jadi dari angka yang diberikan ini justru memunculkan satu pemikiran yang tadinya modul itu belum menggunakan dan juga game belum menggunakan QR code gitu ya, hyperlink QR code. Nah, dari sinilah justru ya mendapatkan masukan untuk mengembangkan dalam hal QR code. Ini hasil uji efektivitasnya. Dari hasil uji efektivitasnya di situ signifikan, artinya sesuai harapan ya, untuk melihatnya bisa kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel atau dengan nilai signifikannya. Nilai signifikan harus berada di bawah 0,05. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya, ini hasil uji efektivitasnya. Oke, jadi disimpulkan bahwa aplikasi media pembelajaran berbasis game BWA ini efektif ya untuk pelatihan kognitif dalam menstimulasi atensi murid penyandang ADHD. Nah, ini kesimpulannya. Baik. Nah, baik. Ini publikasi yang sudah dilakukan untuk gamenya maupun alat screeningnya. Ya.
Ini alat screening. Nah, kemudian ini adalah buku modulnya. Ini Haki untuk semuanya. Ya, ini kemudian responden yang telah melakukan. Nah, Di Bethlehem ada ini seorang bagian anak cerita ya. Nah, ini adalah ada kalimat penguatan ini ya. Semangat, masih ada kesempatan untuk dapat skor yang lebih tinggi. Ya. Baik, kemudian ini adalah grafik atensi ya yang didapat dari, jadi skor game itu akan langsung masuk ke dalam web untuk dilihat grafiknya gitu ya. Ini naik turunnya karena tingkat kesulitannya. Gitu ya. Jadi gamenya itu ada tingkat-tingkat kesulitannya sehingga mereka nanti mencapai satu gitu ya. Nah, ini adalah musik gamenya ya. Nah, ini musik gamenya seperti ini Bapak Ibu. Jadi durasinya 2 menit ya. Dan ternyata kalau Bapak Ibu ada yang suka mendalami musik ya, ternyata musik itu juga bisa dijadikan terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Dan itu nanti Bapak Ibu bisa lihat ternyata dari intro, birama, penahanan chord, pilihan suara, voice-nya, itu ternyata ada maknanya untuk menterapi anak gitu ya. Oke, nah ini alat screening, nanti saya akan perlihatkan. Alat screening itu ada 2. Yang pertama untuk dilakukan untuk menjaring anak-anak dengan ADHD moderat itu digunakan alat screening ini. ADHD yang menengarai gangguan awal gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, kemudian untuk lakukan gamenya gitu ya, untuk tahu angka inatensinya gitu ya, itu dengan alat screening ini atensi. Oke, baik. Mungkin saya perlihatkan langsung ya untuk web screening dan juga gamenya sebentar ya. Mohon waktu sebentar. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah ketika sudah berjumpa dengan anak-anak ini ya, yang diindikasi memiliki tadi ya sikap-sikap ini, kemudian pada mereka diberikan ya screening ini ya, alat screening ini ya, deteksi awal gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Ini tinggal diisi saja ya, diisi, kemudian nanti ketika udah dicek submit langsung keluar hasilnya. Saya tadi mau mempraktekkan tapi waktunya nggak cukup, jadi kita skip aja. Nah, kemudian ini setelah itu untuk mengetahui angka inatensinya kita memakai alat screening yang ini untuk deteksi awal gangguan pemusatan perhatian ya, dicek gitu ya, nanti keluar angka ya inatensinya berapa. Nah, kemudian setelah itu anak-anak memainkan game, kemudian mereka dicek kembali ya, di screening inatensinya, kemudian akan muncul ya angkanya, penurunannya sekian begitu. Ya, kita akan perlihatkan gamenya sebentar. Saya akan menunjukkan satu game saja ya. Sekalian memberitahukan fungsi kognitif apa yang dilatih dari game itu. Akan melihat satu game Nuh ya. Kisah tentang Nuh ya. Nah, ini namanya diketik di situ, kemudian dimasukkan passwordnya. Kalau belum ada password, daftar akun dulu. Ya, daftar akun dulu. Ini karena sudah terdaftar. Ya, kita masuk. Ini ada sebentar, ada beberapa area. Sebentar, bisa ke area dulu. Kembali ke area. Ya, back. Ya, area. Ya. Bisa ke area. Nah, oke. Nah, ini area. Jadi ini area yang diintervensi ya. Jadi ada atensi, hambatan, kalkulasi, memori, penalaran setinya, tapi kita akan fokus pada skor atensinya nanti. Nah, kemudian di sini ada session. Session ini untuk melihat, bisa ke session. Nah, kita ke Maret 2020.
Nah, jadi ini yang merah-merah itu artinya anak tidak bermain. Sedangkan kalau anak bermain itu nanti warnanya hijau. Gitu ya. Ini berarti belum bermain ya, nggak ada yang bermain ya. Nah, oke. Jadi kalau bermain itu hijau, dan kalau hijau bisa diklik ya, diklik coba angkat satu angka. Nanti di situ akan keluar satu tanggal, boleh satu tanggal saja, boleh. Satu tanggal diklik. Nah, di situ nanti akan keluar skornya berapa. Dan itu yang tadi terekap dalam web tadi itu ya. Oke, kita akan kembali, kita coba untuk game yang Nuh ya. Nuh. Ya, perjuangan Nuh menyelamatkan makhluk hidup. Ya. Nah, ini nanti akan ada ceritanya dulu. Sudah keluar suara ceritanya? Tidak keluar ya suara ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi ini diawali dengan cerita. Diawali dengan cerita tentang Nuh, ya. Setelah itu lanjutkan. Ya, lanjutkan saja. Ya, nah di sini digunakan untuk apa saja game ini? Game ini melatih anak untuk meningkatkan kontrol impulsif, kontrol motorik, kemampuan untuk merencanakan, hambatan terhadap gangguan, dan melatih atensi selektif. Ya, atensi selektif dan atensi yang terbagi. Ya, atensi yang terbagi diperlukan untuk pada saat seseorang harus fokus pada banyak hal dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, bagaimana cara melatihnya dengan cara demikian? Nah, silahkan masuk ke bermain. Cara bermain, ya, ini cara bermainnya. Jadi permainan ini kita coba lihat saja. Itu ada tutorialnya ya di bawah yang bisa diklik ya. Oke, mulai bermain, silakan. Ya, baik. Jadi ini ada tokoh Nuhnya, ya. Dia akan mengucapkan kata-kata tertentu. Ini mohon maaf nih jaringannya agak terganggu. Dia akan mengucapkan kata selamat bermain begitu ya. Nah, terus kemudian yang dilakukan anak adalah memilih dari antara banyak binatang ya, untuk dimasukkan ke dalam bahtera Nuh. Dan itu harus 4 sama gitu. Jadi ini mereka bagaimana mereka melatih atensi yang terbagi dan selektif ya. Jadi atensinya pertama kan terbagi ini karena dia lihat banyak gambar. Terus kemudian dilatih atensi selektifnya dengan memilih satu gambar yang sudah dicontohkan di depannya tadi ya, kuda Nil gitu ya. Nah, terus kemudian anak EDS ini membutuhkan reward langsung. Jadi ketika mereka mengakhiri game ini, entah mereka berhasil atau tidak, akan ada kata-kata yang disampaikan gitu ya, untuk sebagai bentuk wujud reward langsung. Ya, cukup untuk gamenya. Saya kembali ke slide. Baik, ini sebagai penutup, Bapak Ibu. Nah, ini game Babel Warrior Adventure ini saya kembangkan dari game ADHD Trainer yang dibuat oleh Dr. Kazuhiro Tajima Puso dengan izin dari beliau, ya. Dan sudah sebelumnya saya jurnalkan ya di ISESEP ya, di ISESEP, dan dengan subjek tunggalnya adalah putra. Ya. Apa? Mana? Mantai. Nah, ini adalah proses bagaimana pada waktu itu saya mau memberikan simulasi ya kepada putra saya. Nah, yang di HP sebelah kanan ini adalah musik terapinya, gitu ya. Dengan musik terapi yang saya sedang trial juga, gitu ya. Yang akhirnya tadi musiknya yang tadi itu ya. Nah, ini ketika dia bermain dan berhasil, kita lihat bagaimana reaksinya. Ini putra saya ketika berumur 7 tahun atau 8 tahun ya, 7 tahun. Ya, 7 tahun. Ya, itu ya. Nah, ini ketika dia mengalami, karena game ini akan di random tingkat kesulitannya. Nah, ini pas dapat yang tingkat kesulitannya susah tuh, ya. Mogok ya. 5 menit kok. Kemarin juga detik seginian nih kamu nyerah nih.
Ya, jadi memang anak EDS ini punya hambatan untuk belajar matematika. Nah, terus kemudian dari apa yang dia komentari tentang tokoh profesor inilah, kemudian saya kembangkan untuk tokoh-tokoh Alkitab itu berganti-ganti, itu karena itu gambarnya. Baik, nah kemudian ya inilah putra saya sekarang, Bapak Ibu ya. Jadi setelah mendapatkan stimulasi dan intervensi dengan game, kemudian saya melanjutkan dengan sport ya. Dan ini ternyata dia menguasai segala jenis sport dari sepak bola, basket, ya, futsal, dan terakhir ini karena pandemik dia e-sport ya. Nah ini sekarang dia sudah berusia 12 tahun. Terima kasih. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Nah, pada intinya, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita semua, ya baik kita yang berkiprah di manapun, untuk kita mengupayakan agar anak-anak berkebutuhan khusus, ya para penyandang disabilitas ini boleh mendapatkan pelayanan yang sebetulnya yang sesuai gitu, yang di mana sesuai ini sebetulnya tidak harus mahal, tidak harus sulit gitu ya, karena setelah ini sebetulnya saya punya harapan untuk atau dalam seminar-seminar yang saya lakukan itu saya bahkan mengajak untuk guru-guru sekolah minggu membuat alat gitu ya, alat pengajar dari barang-barang bekas. Dan juga saat ini saya sedang dalam rencana untuk mempelajari permainan-permainan tradisional untuk menstimulasi anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak harus, jadi memang kalau game ini untuk perkotaan, dan kebetulan kemarin reviewer disertasi saya memberikan satu catatan bagaimana ini dengan daerah-daerah yang ini. Nah kemudian dari situlah muncul pemikiran untuk bagaimana membuat gitu ya media mengajar anak berkebutuhan khusus dari barang bekas maupun dari permainan tradisional. Terima kasih.